Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin eh, menjelaskan bagaimana membuat report atau laporan dari suatu tabel atau hasil query. Nah, katakanlah untuk contoh kali ini, saya ingin membuat laporan tentang data-data yang ada di tabel ini. Saya ingin membuat laporan tentang daftar sekolah berjenjang di setiap kecamatan. Jadi dikelompokkan mulai dari kecamatan, kemudian jenjang, kemudian daftar sekolah. Mari kita lihat. Kita masuk pada Create, kemudian saya mau mulai dari Report Wizard. Kita klik ini. Kemudian kita memilih tabelnya. Ini kebetulan sudah terpilih karena kita sudah klik ini. Ini sudah terpilih. Kemudian kita memilih fill atau judul-judul kolom yang dibutuhkan di dalam reportnya atau laporannya. Katakanlah saya butuh NPSN, nama sekolah, jenjang, kemudian kecamatan, terus IKM. Oke. Jadi untuk status alamat desa dan kode katakanlah saya tidak masukkan di dalam report, cukup ini saja dulu. Jadi NPSN, nama sekolah, jenjang, kecamatan, IKM. Ya, oke. Seterusnya di sini akan bertanya apakah dikelompokkan, apakah Anda mau menambah untuk pengelompokan level. Katakanlah saya mau kelompokkan berdasarkan kecamatan, maka saya klik kecamatan baru seperti ini. Berarti dikelompokkan per kecamatan. Sudah itu, karena saya masih butuh pengelompokan, saya butuh lagi jenjang. Jadi setelah kecamatan dikelompokkan lagi per jenjang. Jadi misalnya dari kecamatan ada SD, SMP, dan TK. Oke, cukup ini. Sehingga di dalam tabel itu akan ada 1, 2, 3 kolom. Oke, kita lanjutkan. Kita urut, katakanlah kita mau urutkan berdasarkan urutan NPSN. Oke, terusnya selesai. Kita next. Kita mau preview report atau dimodify dulu. Katakanlah kita mau preview dulu karena kita mau lihat hasilnya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini berkelompok antara kecamatan, kemudian jenjang SD, jadi Ajangala SD-nya ini, kemudian SMP-nya ini, mungkin berikutnya ada TK-nya, dan seterusnya ini TK-nya. Oke, kita modifikasi dulu ini karena ini tampilannya belum terlalu rapi. Kita close dulu sini. Kita close, lalu kita atur. Yang kita atur mulai dari sini kecamatan. Ya, di kecamatan mungkin kita akan besarkan tulisannya. Kita klik home, baru kita pilih besaran huruf. Katakanlah kita pilih 14, baru kita pilih bold, kemudian warna hurufnya kita agak hitam pekat. Ya, kita tarik ini ke bawah ruang. Ya, oke. Kecamatan. Kemudian di sini jenjangnya agak masuk sedikit sini. Kita berbesar juga. Kita katakanlah kita pakai book ornament, baru kita tebalkan, pilih warna huruf. Oke. Jenjang. Kemudian ini untuk NPSN karena kolomnya sedikit, maka mungkin kita perkirakan lebarnya seperti ini. Kemudian nama sekolah karena tulisannya agak panjang, ya mungkin kita agak longgar-longgarkan sedikit seperti ini. Kemudian dia jenis kurikulumnya seperti ini. Oke, jadi ada 3 kolom, kemudian ini kita agak keras sampai agak rapi. Kemudian karena kadang kita butuh nomor urut, untuk memberi nomor urut kita klik design, baru kita mengambil ini text box. Kita klik 1 kali, baru kita bawa ke sini, kita buat kotak dengan mendrag. Oke.
Di sini ada kata unbound. Mungkin ini teks 3 luas kita hapus saja. Kemudian pada kotak unbound kita ketik sama dengan 1. Oke, setelah sudah 1, sudah itu kita klik ini. Kita klik seperti ini, baru kita pergi ke property sheet. Property sheet pada klik data ini, pada running sum kita pilih overgroup. Kalau kita memilih berarti dia memulai nomor 1 untuk setiap grup. Jadi misalnya grup kecamatan dia mulai dari 1 untuk SD, mulai dari 1 untuk SMP, mulai dari 1 untuk TK. Kita pilih overgroup. Oke. Setelah itu kita preview ini, view. Ya, akan seperti ini bentuknya. Jadi kelihatan misalnya SD 28, SMP 5, TK dan seterusnya ya. Oke, kemudian pindah ke kecamatan berikutnya. Oke. Bagaimana misalnya kalau kita ingin, ini kebetulan yang pakai kotak hanya nomor urut saja, kita mau seluruhnya berkotak. Maka ini kotak-kotak ini kita kita dempetkan supaya tidak ada ruang kelihatan sini. Jadi didempetkan ini juga didempetkan sampai berdempet. Kemudian kita klik seluruhnya ini, baru kita pilih format. Di sini border style kita pilih solid. Kemudian warna bordernya kita pilih, warna garisnya kita bebas milih, mau hitam, mau biru, mau terserah selera. Setelah itu kita tampilkan seperti ini. Semua sudah masuk seperti ini ya. Kalau misalnya kita ingin merapikan, kita rapikan. Misalnya ini MPSN, dia berada di center, ini kita center ya, gini center. Kemudian nomor juga kita masuk center, kemudian khusus IKM kita masuk center. Kemudian nama sekolah supaya dia agak ke dalam sedikit, tidak pas di pinggir garis, maka di left margin ini ada 0 cm, kita buat 0,2 cm. Jadi dia agak masuk sedikit sebesar 2 mili. Jadi nantinya akan seperti ini jadinya. Kita coba. Ini. Ya, maka inilah report kita yang sudah jadi. Kita bisa rapikan lagi. Ini dia agak rapat ke sini. Kemudian ini di setiap jenjang ada judul tabel. Jadi misalnya ini kita ambil saja yang sudah ada di atas, kita tarik ke sini. Ini untuk kita kasih sama panjangnya dengan ini. Kemudian IKM juga kita tarik ke sini, kasih sama panjangnya supaya kelihatan rapi. Sip. Oke. Kemudian NPSN kita kecilkan dulu sekebutuhan, baru kita tarik sini. NPSN kita kasih sama lebarnya. Kemudian yang ini kita jadikan nomor, kita kecilkan dulu ini, baru kita tarik sini. Oke, saya ulangi. Saya ulangi ya. Oke, nomor. Kemudian kita border juga. Kita mungkin karena ini harus kita kasih ke tengah, kita border. Hurufnya kita agak hitam, baru tebalkan. Nanti ini garisnya juga kita buat ini solid garisnya. Ada mana ini ya, ini garisnya border stylenya kita buat jadi solid gini.
kemudian garisnya kita agak hitam. Ini bisa kita buat agak tebal, kita pilih 1 pt. Oke, kalau kita jalankan maka hasilnya agak seperti ini. Maka di setiap judul, di setiap grup ada judul. Jadi setiap grup ada judul. Oke, itu kita ini page header kita buang saja dulu, kita rapikan, kemudian ini kasih judul ini sesuai dengan judul yang kita butuhkan, misalnya daftar satuan pendidikan. Nah, seperti ini. Oke, ya selesai. Ini bisa kita rubah hurufnya menjadi tebal seperti ini, sesuai selera kita, bisa seperti ini. Kita kasih tebal, satuan pendidikan. Ya, ini judulnya, ini kecamatan. Oke, ini jenjang agak rapat sedikit ke bawah. Oke, setelah itu kita preview dulu. Ya, seperti ini. Nah, ini secara otomatis Microsoft Access itu memberi kayak ini berganti setiap baris, dia beri warna-warna seperti ini, ada agak-agak abu-abu, kemudian putih, abu-abu putih. Ini bisa dihilangkan dengan kita klik di sini, baru di sini alternate back color. Ini bisa diganti seselera kita mau warna apa. Misalnya mau berganti warna hijau, misalnya hijau-hijau agak seperti ini. Hasilnya agak seperti ini, dia warna hijau. Katakanlah saya mau tidak usah ada pergantian, cukup seperti biasa. Maka seperti ini hasilnya. Ya, inilah hasil report kita. Dan untuk setting pada printer, kita bisa lihat pada print previewnya seperti ini. Ini seterusnya ya. Oke. Nah, secara otomatis akan diberi halaman footer, yaitu tanggal hari ini, dan ini halamannya. Ini halaman bisa kita customize berbahasa Indonesia. Misalnya di sini kita tulis halaman, kecil ya, halaman toh. Ya, kemudian ini kita ganti dengan dari. Ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau kita preview nanti dia halaman 1 dari 34, jadi jadinya ada 34 halaman. Dan ini bisa dikonversi ke mana saja, mau jadi Excel, mau jadi PDF, mau jadi apa, terserah kita. Jadi sini ada pilihan mau ke PDF, mau ke Word, boleh, semua bisa. Jadi hasil report ini bisa dikonversi ke Word. Ya, kita simpan. Saya kira itu sekilas cara membuat report. Setelah itu akan terbentuk di sini report seperti ini. Ada satu file tabel sekolah, jadi report dari tabel sekolah. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Silahkan mencoba. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.